Di Jakarta, saudara, pedagang pasar tradisional Selipi, Jakarta Barat mengeluhkan beberapa harga bahan pokok yang naik cukup tinggi, terutama harga sembako seperti telur yang kini perlahan mengalami kenaikan harga. Pedagang pun harus mengatur cara penjualan mereka agar tetap ada pembeli. Selain telur, kenaikan juga mulai terasa pada harga terigu dan gula yang naik Rp1.000 hingga Rp2.000. Diperkirakan harga ini juga akan terus bertambah naik pada saat bulan puasa, terutama tepung terigu. Minyak goreng kemasan yang kini juga mulai terlihat di pasar tradisional dijual dengan harga tinggi, yakni di harga Rp45.000 sampai dengan Rp50.000 per 2 liter. Meski demikian, ada juga beberapa komoditi pangan yang kini mengalami penurunan harga, sekalipun masih di harga yang terbilang tinggi, seperti cabai dan bawang merah. Pertama pastinya minyak ya, di mana-mana pasti minyak. Keduanya telur. Ketiganya rawit merah. Itu naik turun. Telur waktu 3 hari yang lalu kan 26, sekarang 28. Minyak juga begitu, sekarang 45.000. Mungkin di luaran sana ada yang lebih mahal, tapi di pasar Selipi sini 45.000 2 liter. Gimana ya kalau misalnya kayak rawit merah 70.000. Tapi saya bisa jual yang 5.000 gitu. Dia ngeteng 5.000, saya kasih juga. Sama-sama ngerti aja. Iya, ketengan aja lah. Kalau nungguin banyak nanti susah juga gitu. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyusul daging ayam dan cabai, harga daging sapi pun ikut merangkak naik. Kenaikan mencapai Rp10.000 per kilogram dan diperkirakan masih akan terus naik. Kenaikan harga daging sapi sudah dirasakan pedagang di pasar tradisional Baeng-Baeng, Makassar sejak 1 bulan terakhir. 1 kilogram daging sapi kini dijual dengan harga Rp130.000. Padahal sebelumnya daging sapi atau harga daging dipatok di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 saja, saudara. Kenaikan ini berdampak pada menurunnya daya beli konsumen pada daging sapi. Ya kalau bisa deh turun lagi. Kalau bisa turun lagi. Dulu biasanya beli berapa ya? Ini cuma makan buat makan sendiri. Berkilo biasanya beli berapa sebelum naik? Kadang 100.000 per kilo. Sekarang berapa? 130. Dan saudara, pantauan terkini mengenai harga sejumlah bahan pokok, kita akan sapa 2 jurnalis Kompas TV. Ada Triksi Valencia di Pasar Selipi, Jakarta Barat, dan Abrianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Triksi, selamat siang. Sejumlah bahan pokok naik. Apa ini kira-kira penyebabnya? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Terkait alasan dari kenaikan harga bahan pokok ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah alasan lumrah yang sudah dipahami baik oleh para pembeli maupun juga oleh para pedagang, yaitu menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya. Karena memang setiap tahunnya, setiap menjelang Hari Raya ini kenaikan harga pasti terjadi di sejumlah komoditi pangan dan juga sembako yang sudah dirasakan tiap tahunnya. Lalu kemudian kalau dari sisi ekonom, ini kenaikan harga bahan pangan atau ya kenaikan harga bahan sembako ini juga dikarenakan adanya permintaan dari pembeli atau dari masyarakat yang kemudian meningkat. Sedangkan jumlah dari bahan pokok sendiri atau dari barang tersebut ini tetap, namun mengikuti permintaan yang cukup banyak sehingga kemudian harganya naik. Dengan jumlah yang tetap, permintaan banyak, kemudian harganya menjadi naik. Lalu kemudian alasan berikutnya seperti yang sebelumnya atau beberapa waktu lalu sudah diberitakan oleh Kementerian Perdagangan adalah karena cuaca buruk yang sempat menghambat baik dari distribusi maupun juga panen. Dari para pedagang ini mereka sempat bercerita, mereka menuturkan kalau pengiriman barang memang sempat terhambat ketika ada banjir, sehingga telat datangnya dan juga akhirnya mereka tidak bisa mengirimkan barang ke tempat mereka atau ke Jakarta seperti itu. Lalu kemudian dari cuaca buruk sendiri juga menyebabkan para petani ini akhirnya gagal panen. Sejumlah sentra produksi kemudian ini akhirnya harus menunda masa panen mereka karena cuaca yang buruk. Nah, 3 hal inilah dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan beberapa bahan pokok atau sejumlah harga bahan pangan ini naik kemudian di pasar tradisional.
Lalu terkait dengan harga bahan pokok ini, dari pantauan kami di Pasar Tradisional Slipi, Jakarta Barat, memang terdapat beberapa kenaikan, terutama di bahan-bahan sembako seperti terigu dan juga gula, yang saat ini naiknya 1.000 sampai 2.000 rupiah. Pedagang ini menjual di harga, kalau untuk terigu dijual di harga 12 sampai 13.000 rupiah, sementara untuk gula saat ini dijual dengan harga 14.000 rupiah. Nah, kenaikan ini kalau kata pedagang ini akan terus naik menjelang bulan puasa dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama pada harga tepung terigu yang sangat dibutuhkan oleh ibu rumah tangga. Kenaikannya bisa mencapai 5.000 kalau menurut pedagang. Lalu ada juga harga daging yang kemudian naik saat ini di harga Rp145.000 per kilogramnya, dan harga ini juga akan naik diperkirakan pada saat bulan puasa. Kenaikannya secara bertahap Rp5.000, namun bahkan ketika pada saat mendekati hari Lebaran atau Idul Fitri, ini kemudian bisa naik mencapai Rp20.000. Nah, ini yang tadi dituturkan oleh para pedagang dan memang sudah terjadi kenaikannya setiap tahun. Lalu di samping itu ada juga telur yang kenaikannya dalam beberapa hari ini terjadi. Kalau beberapa hari sebelumnya dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya, saat ini kenaikan harga terjadi sehingga dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Sementara itu, di samping kenaikan-kenaikan harga untuk sejumlah komoditi pangan lainnya, ini ada yang naik turun harganya, seperti harga cabai dan juga bawang. Tadi diceritakan oleh para pedagang, harganya naik turun saat ini. Kalau untuk bawang sendiri, dari harga dari harga Rp40.000 sendiri saat ini menjadi harga Rp30.000, dan kalau untuk cabai saat ini bisa dijual di harga Rp60.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Valen. Ya, Triksi, selain bahan pokok dan sejumlah bahan pangan yang Anda sebutkan tadi, yang juga masih dicari masyarakat adalah minyak goreng. Bagaimana ketersediaan minyak goreng di pasar saat ini menurut pantauan Anda? Ya, Valen dan juga saudara, ini sangat menarik sekali ya terkait ketersediaan minyak goreng. Setelah pemerintah ini melepas harga minyak goreng kemasan ke pasar dan juga mencabut harga eceran tertinggi, saat ini kami tidak kesulitan untuk melihat adanya stok minyak goreng di setiap toko-toko atau di setiap pedagang yang ada di Pasar Tradisional Slipi, Jakarta Barat ini. Namun yang mirisnya, Valen dan juga saudara, ketika mereka saat ini sudah mudah mendapatkan minyak goreng kemasan, mereka justru takut atau mereka tidak berani membeli minyak goreng kemasan tersebut dengan jumlah yang banyak. Karena saat ini harga yang dijual bisa terpantau cukup tinggi, yaitu Rp45.000 sampai Rp50.000 per 2 liternya. Padahal dulu mereka hanya mengeluarkan modal sebesar Rp28.000 untuk 2 liter. Saat ini mereka bisa mengeluarkan modal di harga Rp45.000 untuk 2 liter. Maka dari itu ketika mereka bisa membeli minyak goreng kemasan bermerek ini, mereka tidak akan mengambil dengan jumlah yang besar. Tadi kalau kata pedagang, mereka hanya berani untuk menyetok 1 karton saja untuk bisa dijual segera habis, karena tadi harganya terlalu tinggi, daya belinya menurun, lalu kemudian mereka juga takut dengan adanya perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka takut tiba-tiba ada perubahan harga lagi sehingga mereka nanti akan mengalami kerugian, sehingga saat ini mereka hanya berani menyetok 1 karton saja. Sementara itu untuk harga minyak goreng curah yang saat ini dipatok oleh pemerintah, harga eceran tertingginya Rp14.000 per liter, naik dari Rp11.000 sebelumnya. Saat ini dijual oleh pedagang dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dikarenakan dari agen harganya sudah naik, yaitu mencapai Rp50.000 per jerigennya, dan ini membuat mereka akhirnya karena mengeluarkan modal yang cukup tinggi, mereka mau tidak mau juga menjual di harga Rp20.000 per kilogramnya. Nah, selain itu juga mereka juga dibatasi saat ini pembeliannya, Valen. Kalau sebelumnya tidak pernah dibatasi pembelian minyak goreng curah, saat ini dibatasi, 1 toko hanya diperbolehkan untuk membeli 2 jerigen minyak goreng curah saja setiap harinya. Ini agar pedagang yang lainnya juga bisa mendapatkan minyak goreng curah yang mereka bisa jual kepada pembeli. Valen. Ya, menurunnya daya beli masyarakat juga berpengaruh pada bagaimana
penjual itu juga membatasi jumlah stok yang tersedia di toko mereka. Dari Jakarta kita ke Makassar, Saudara. Untuk pantauan seberapa tinggi kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini, kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Abrianto Jabri. Abrianto, apakah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini di Makassar juga bisa dikatakan sudah tinggi? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara, berbincang mengenai kenaikan beberapa harga komoditas yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempat kami melaporkan saat ini tepatnya berada di Pasar Pabambayang, Kota Makassar. Namun memang ada beberapa harga komoditas yang sedikit naik, diantaranya ada daging sapi, telur dan juga tentunya minyak goreng. Namun berbicara mengenai daging sapi Valen dan juga saudara, untuk harga daging sapi sebelumnya pedagang tradisional yang berada di Kota Makassar menjual per kilogramnya daging sapi seharga Rp100.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Namun untuk saat ini Valen dan juga saudara, kenaikan harga daging sapi mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Artinya harga daging sapi per kilogramnya naik seharga Rp10.000. Hal ini pun tadi kami sempat berbincang bersama salah satu pedagang tradisional yang ada di tempat kami melaporkan saat ini di Pasar Pabambayang, dan mereka mengaku bahwa ada yang masih memiliki atau mendapatkan omset normal, ada juga yang omset mereka menurun sejak kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa hari ini. Dan adapun penyebab dari kenaikan harga daging sapi ini, mereka mengaku bahwa untuk biaya pemotongan daging sapi sendiri naik dan juga untuk biaya akomodasi pengambilan daging untuk mereka jual di pasar, seperti itu Valen. Dan untuk harga telur sendiri, harga telur di Kota Makassar berbeda dengan harga telur yang dijual di daerah lainnya Valen dan juga saudara. Untuk di Kota Makassar sendiri harga telur dijual perak, artinya untuk harga perak sendiri sebelumnya pedagang menjual dengan harga Rp36.000, dan ada pula juga pedagang yang sudah menjual dagangannya itu telur mereka dengan harga peraknya itu seharga Rp40.000. Artinya untuk pedagang sendiri yang menjual telur sendiri di Pasar Pabambayang ini harga masih variatif. Ada yang menjual seharga Rp36.000 dan ada pula yang menjual seharga Rp40.000. Seperti itu. Dan untuk pedagang telur sendiri menjual telur di pasar tradisional Pabambayang Kota Makassar, mereka mengambil telur mereka dari beberapa kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Goa, Sidrap dan juga Takalar. Seperti itu Valen. Ya, Abrianto, ini kan sejumlah bahan pokok ini disebutkan Anda ini harganya cukup tinggi saat ini dan mengalami kenaikan. Nah, kemudian ini berdampak terutama pada penyediaan stok di pasaran. Nah, apakah ini ada indikasi penimbunan stok terutama yang mengingat kita jelang Ramadan sebentar lagi? Ya, Valen dan juga saudara, mengenai masalah penimbunan atau tidak, kami sudah mengkonfirmasi tentunya dengan beberapa pedagang dan juga pemerintah bahwa memang untuk kenaikan ini memang terjadi setiap tahunnya jelang memasuki bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Dan seperti harga komoditas lainnya, tidak jauh berbeda dengan harga minyak goreng sebelumnya, sebelum head atau harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah tentunya. Kini untuk minyak sendiri di Pasar Pabambayang tidak sulit untuk didapatkan, namun harganya jauh lebih tinggi dibanding harga sebelumnya. Untuk harga minyak goreng sendiri di pasaran di Kota Makassar masih variatif, ada yang menjual per 2 liter minyak kemasan seharga Rp55.000 dan ada pula pedagang yang menjual dengan harga 2 liter minyak kemasan seharga Rp60.000. Selain dari minyak kemasan sendiri, minyak curah pun juga didapatkan di wilayah Kota Makassar tidak mudah bagi seluruh warga tentunya yang membutuhkan minyak goreng. Apalagi kita ketahui secara bersama Valen dan juga saudara, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi ibu rumah tangga. Untuk mendapatkan minyak goreng curah sendiri, masyarakat atau warga Kota Makassar harus berkeliling dan juga antri di agen sendiri untuk mendapatkan minyak goreng curah. Dan untuk minyak goreng curah sendiri tentunya dibatasi oleh dari pihak pengecer dari distributor. Untuk warga sendiri untuk mendapatkan minyak goreng curah sendiri dibatasi dengan per orang hanya bisa mendapatkan 10 kg minyak curah saja. Artinya sejauh ini minyak goreng kembali normal dan juga beberapa harga komoditas seperti biasanya memang tiap tahunnya naik, seperti itu Valen. Abri, apakah hingga saat ini sudah ada upaya antisipasi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan ataupun juga Satgas terkait di daerah agar harga tak melonjak tinggi dan tidak membebani warga?
Ya, Valen dan juga saudara mengenai langkah atau tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, tentunya tadi juga kami sempat berkoordinasi dengan pemerintah terkait, khususnya di daerah wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa untuk kenaikan harga ini tentunya akan dipantau oleh pemerintah Kota Makassar dan akan menghimbau kepada seluruh pedagang, khususnya di seluruh pedagang pasar yang ada di Kota Makassar untuk semua jenis bahan pokok atau harga komoditas yang ada di Kota Makassar yang dijual di pasar tradisional itu diratakan dan tidak tentunya menyulitkan bagi para konsumen, apalagi saat ini tentunya kita masih di tengah pandemi COVID-19 seperti itu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Abrianto Jabri dari Makassar, dan sebelumnya juga terima kasih untuk Triksi Valencia yang melaporkan langsung dari Pasar Selipi, Jakarta Pusat.